Jangan sembarang investasi. Kebanyakan investasi yang tidak tepat. Loh, banyak investasi kalau tidak dirasakan oleh masyarakat Banten, apa artinya? Tadi saya sudah menyinggung indikator berikutnya kesehatan itu pengangguran. Angka pengangguran kita termasuk kategori terbesar di Indonesia loh, Mas Bro. Ranking pertama. Ranking pertama. Sudah berapa kali periode ini masa surveinya BPS. Nah, survei terakhir kita memang turun 7,97. Ada tren penurunan angka pengangguran. Tetapi jangan salah, kita masih di posisi teratas pengangguran. Artinya daerah lain juga berlomba untuk membuka lapangan pekerjaan. Benar. Bung Karno telah mengatakan dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, akan engkau jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya Ganis Bungsu, pastinya di program SOS, Sajian Obrolan Santai. Oke, seperti biasa saya jalan tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh seseorang dari fraksi dari Komisi 5 DPRD Banten. Langsung aja kita kenalkan, ini Bapak Yeme Ria. Gimana Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Banten. Gimana kabar hari ini? Ceria selalu dan bahagia selalu. Harus ya? ceria. Oke. Wah Pak, udah lama nih kayaknya nggak ketemu kita. Betul ya, ini sudah setahun ya kita Setahun. pernah ngobrol dan dengan berbagai macam kesibukan, apalagi setelah COVID kan sudah begitu banyak aktivitas yang harus dilakukan. Baik sahabat Banten, saya Yeremia Mendrova, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Saksikan obrolan santai kami sambil jalan keliling pada siang hari ini. Dari fraksi PDI Perjuangan ya. Iya. Makanya saya pakai baju merah hari ini dan kebetulan joknya juga merah. Persis. Sehat ya Bang ya? Sehat luar biasa. Oke, tentunya juga kita berharap sahabat Banten yang mendengar obrolan santai kita pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan semuanya punya semangat untuk terus bekerja berproduktif dengan baik. Oke. Bang, gimana Bang? Kita baru ulang tahun Banten. Betul. Ya, 23. Kalau 23 tahun itu Mas Ganis, itu artinya sudah tahapan lulus kuliah. Sudah mulai berkarir. Sudah mulai jenjang berproduktif dengan baik. Ya, sudah dewasa ya. Sudah dewasa, sudah lulus S1 itu kalau umur 23 tahun. Dan kita sahabat Banten baru merayakan kemarin hari jadi Provinsi Banten yang ke-23 di tanggal 4 Oktober tahun 2023. Ya, jadi tepat 23 tahun Provinsi Banten berdiri, berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Tahu nggak apa visi berdirinya Provinsi Banten? Apa tuh Bang? Visi berdirinya Provinsi Banten yang merupakan mimpi para pendiri tokoh Provinsi Banten dan yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Mantap. Nah, itu teman-teman visi berdirinya Provinsi Banten. Nah, kan kebetulan saya di Komisi 5. Komisi 5 itu membidangi kesejahteraan rakyat. Jadi
bagian tadi sejahteranya itu yang saya kawal di Komisi 5. Oh. Bagaimana sejahtera ini bisa terus dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. Bagaimana juga sejahtera itu bukan hanya sekedar retorika, Ya. bukan hanya sekedar teori, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten. Dan itu tugas dan tanggung jawab kami di Komisi 5. Nah, tentu pertanyaannya misalnya, sejahtera itu bagaimana sih kategorinya, bagaimana Tolak sih ukurnya seperti ukurannya, bagaimana tolak ukurnya, bagaimana patokannya. Nah, ada 5 indikator dalam mengukur kesejahteraan atau keberhasilan pembangunan, apa pembangunan itu tepat sasaran dirasakan masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan manusia. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan menurunkan angka kemiskinan. Kemudian berikutnya adalah menurunkan angka pengangguran. Benar. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pemerataan pembangunan yang diukur dalam Gini rasio, yang artinya bahwa pembangunan itu jangan hanya dirasakan oleh sekelompok orang, jangan hanya segelintir orang, tapi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Banten. Harus rata ya? Harus rata. Inilah 5 ukuran atau 5 indikator dalam pembangunan yang tadi merepresentasikan bagaimana terwujud tidaknya kesejahteraan masyarakat. Nah, kita tadi mulai dari misalnya pembangunan manusia. Pembangunan manusia ada 3 variabel, ada 3 elemen yang mempengaruhi pembangunan manusia itu, Mas Bro. Yang pertama itu adalah terkait dengan pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga berkaitan dengan daya beli rumah tangga. Pertanyaannya, yang berkaitan dengan 3 variabel yang pembangunan manusia ini, sejauh mana pemerintah Provinsi Banten telah mewujud nyatakan. Nah, itu maksudnya. Telah mewujud nyatakan. Jadi telah dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten. Jadi abang kan udah berapa lama bang? Saya di DPRD sudah 2 periode. Jadi sudah 9 tahun berjalan ya. Nanti kalau selesai masih akhir jabatan tahun depan berarti sudah 10 tahun. Berarti 2 periode itu sudah mengalami pergantian 3 kali kepemimpinan. Ya betul, masa periode sekarang dengan ketiga dengan PJ Gubernur. Tadi masuk ke soal kesejahteraan itu bang. Abang melihatnya seperti apa sih bang dari ketiga pemimpin itu, maksudnya dari pemimpin 1 sampai saat ini seperti apa untuk Banten sendiri? Nah tentu tadi kan ada 5 indikatornya tadi ya. Nah banyak prestasi, banyak terobosan, banyak pembangunan yang telah ditorehkan, yang mulai dari awal lah ya tahun kepemimpinan di Gubernur pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Banyak program-program yang telah dilakukan. Di sisi lain juga banyak PR yang harus terus diakselerasi supaya tadi visi mimpi yang kita diskusikan di awal tercapai dan dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. Contohnya misalnya pembangunan manusia, tadi ada saya singgung 3 variabel. Pendidikan. Nah, pendidikan bahwa khususnya provinsi itu punya tanggung jawab di tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kalau kita mengambil patokan ukuran pendidikan ini, Mas Ganis, adalah yang pertama berkaitan dengan usia rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten. Yang kedua adalah berkaitan dengan angka partisipasi sekolah. Nah, saya sudah katakan tadi banyak terobosan, banyak hal telah dilakukan. Namun demikian di sisi lain juga masih banyak PR yang butuh akselerasi. Akselerasi ini bukan hanya berjalan biasa lagi, tapi harus dipercepat. Kalau dulu misalnya larinya 10 km per jam, kalau boleh sudah 70-80, kalau boleh 100 km per jam gitu. Harus diakselerasi. Di umur ke-23 tahun tahu sudah harus dipercepat langkahnya. Jangan lagi jalan santai. Nah, apa kata masyarakat Banten kalau jalan santai? Sisi pendidikan. Pertanyaannya tadi misalnya
lama usia sekolah kita di Provinsi Banten. Loh, baru kita berada di level 9 tahun loh Mas Bro. Rata-rata usia sekolah di Provinsi Banten 9 tahun. Artinya baru menyelesaikan SMP gitu loh. Ya. Nah, memang ada peningkatan setiap tahunnya. Ya. Tetapi saya katakan tadi harus diakselerasi, harus dipercepat ini. Kalau boleh, rata-rata usia lama sekolah kita di Provinsi Banten 12 tahun sudah tamat setingkat SMA. Ini baru 9 tahun, itu setingkat SMP itu. Nah, kalau dipercepat dalam 2-3 tahun ke depan misalnya sudah setingkat SMA, rata-rata usia lama sekolah di Provinsi Banten. Kemudian berikutnya ukuran berkaitan dengan angka partisipasi sekolah kita di Provinsi Banten. Kita masih di bawah angka partisipasi sekolah nasional. Nah, nasional itu ada di level 73, kita masih berada di 69. Nah, ini harus dipercepat sehingga angka partisipasi sekolah, artinya banyak masyarakat di Provinsi Banten yang mengenyam pendidikan, yang memperoleh ilmu pengetahuan. Apalagi kita masuk pada industri 4.0. Mau tidak mau kita harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pilarnya pendidikan, sekolah. Itu dia, Bang. Nah, itu elemen pertama. Elemen yang kedua berkaitan dengan kesehatan. Ya. Nah, kesehatan selain di sisi lain dari ukuran kesejahteraan, kesehatan ini adalah juga modal utama dalam pembangunan loh. Dan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan itu adalah nikmat hidup sehat. Mas Bro, bagaimana kita di Provinsi Banten? Ya, betul, kita terus melakukan pembangunan rumah sakit. Sekarang ini kita Provinsi Banten yang sudah operasional punya 2 rumah sakit. Rumah sakit di RSUD Banten dan Rumah Sakit Malimpi. Kita baru membangun rumah sakit di Colonggerang, kita baru membangun rumah sakit di Labuhan. Harapan kita harus ada langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengoperasionalkan itu kedua rumah sakit yang baru. Kemudian kemarin kita punya rencana membangun rumah sakit jiwa misalnya. Ini kan tertunda kemarin tuh. Ya, kita berharap tahun depan sudah harus mulai berjalan lagi. Harus diakselerasi. Masyarakat Banten menunggu bagaimana pelayanan kesehatan yang baik, yang ramah, yang mudah, yang tidak perlu harus mendengar bahwa kamar rumah sakit penuh misalnya. Nah, itu Bang, sering, Bang. Ini harus peningkatan pelayanan kesehatan yang baik. Bagaimana misalnya berkaitan dengan BPJS, jangan sampai ada keluhan. Oh, karena pakai BPJS maka masuk pada layanan antrian yang panjang gitu lah. Tidak kita harapkan begitu. Bang. Jadi dari masyarakat juga kayak ada perbedaan gitu antara yang BPJS dan non BPJS. Betul. Nah, itu gimana sih, Bang? Nah, ini kita dorong ya supaya yang misalnya rekan-rekan kita yang bekerja di rumah sakit yang melayani masyarakat ya, mari kita melayani mereka dengan setulus hati ya, mari melayani mereka dengan bagaimana kita tidak membeda-bedakan gitu, pelayanan yang optimal, yang maksimal. Dan di sisi lain juga Mas Bro, kita juga perlu tentu partisipasi masyarakat. Ya, adalah bagaimana kita menekan sedemikian rupa terkait dengan angka sakit ini. Nah, harus mulai daripada namanya preventif. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan. Nah, intinya Bro, untuk sehat itu kan mahal. Apalagi kalau yang tidak punya BPJS tadi, sudah punya BPJS lagi ngantrinya banyak kan. Nah, makanya kami di Komisi 5 ini melalui Dinas Kesehatan menggerakkan namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan. Dan kita dorong juga terus perbaikan pelayanan kesehatan. Juga berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan obat-obatan, ketersediaan itu. Sehingga tadi masyarakatnya semakin dilayani. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya kita masuk pada ukuran yang kedua tadi, pendidikan kesehatan tadi kan masuk kepada pembangunan manusia kan. Berikutnya tadi kita singgung berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi ini semakin meningkat pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Banten, Mas Ganis. Itu artinya bahwa geliat ekonomi di masyarakat akan semakin banyak, akan semakin produktivitas akan semakin meningkat dengan baik. Memang dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, di sisi lain kita butuh investasi.
kemarin Pak PJ Gubernur mengatakan bahwa Banten termasuk 5 besar daerah yang investasinya cukup tinggi. Namun demikian saya mau mengatakan begini, betul investasi kita butuh dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tapi pertanyaan saya, investasi yang kita butuhkan di Provinsi Banten adalah investasi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten. Nah, ini yang menjadi sebuah perhatian ketika kita mendatangkan investor, investasi adalah investasi yang membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Banten. Jadi investasi yang padat karya, jangan investasi yang padat modal. Berarti jangan sembarang investasi. Kebanyakan investasi yang tidak tepat. Loh, banyak investasi kalau tidak dirasakan oleh masyarakat Banten, apa artinya? Benar, Pak. Kita butuh investasi Banten ini karena kita butuh pembukaan lapangan kerja yang banyak. Maka tentu adalah investasi yang padat karya. Dan investasi bagaimana hasil-hasil sumber daya alam kita misalnya dari Lebak, Pandeglang, dari Kabupaten Serang, dari Cilegon, dari Tangerang Raya, termasuk misalnya hasil-hasil kelautan kita. Ini harus diolah yang meningkatkan nilai tambah. Investasi itu yang kita butuh. Jadi ada 2 persyaratan sebetulnya berkaitan dengan investasi ini adalah supaya bermanfaat kepada masyarakat Banten adalah investasi yang padat karya sama investasi yang menambah nilai bagi hasil-hasil sumber daya alam kita di Provinsi Banten, juga di sumber daya perairan dan kelautan kita di Provinsi Banten. Nah, untuk saat ini yang Abang lihat sudah tepat atau belum? Masih perlu penegasan kembali, masih perlu diingatkan kembali bahwa yuk kita menarik investasi di Provinsi Banten, tapi 2 syarat ini yang harus kita kedepankan gitu. Buat apa investasi yang padat modal, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat Banten, tidak ada artinya. Berarti jangan sampai investasi turun, tapi warga Banten hanya menonton. Jangan sampai hanya mereka menonton. Bagaimana dirasakan? Bagaimana dengan investasi itu lapangan pekerjaan semakin terbuka. Bukan hanya terbuka, ya harus yang memperbesar lapangan pekerjaan. Karena tadi saya sudah menyinggung indikator berikutnya kesejahteraan itu pengangguran. Angka pengangguran kita termasuk kategori terbesar di Indonesia loh, Mas Bro. Ranking pertama. Ranking pertama sudah berapa kali periode ini masa surveinya BPS. Kemarin dilaporkan Pak PJ Gubernur. Betul memang trennya menurun sejak COVID. Memang sebelum pas COVID itu kita di angka 2 digit 10%. Kemudian terakhir di Agustus 2022 kita berada di level 8,09. Nah, survei terakhir kita memang turun 7,97. Ada tren penurunan angka pengangguran. Tetapi jangan salah, kita masih di posisi teratas pengangguran. Artinya daerah lain juga berlomba untuk membuka lapangan pekerjaan. Makanya saya katakan di awal harus akselerasi. Kemarin saya tantang Dinas Tenaga Kerja. Kalau di survei BPS berikutnya, kita Provinsi Banten kalau boleh sudah di bawah ranking ketiga gitu dalam pengangguran ini. Jadi bagaimana juga mengubah mindset masyarakat kita. Jangan hanya sekedar misalnya mencari pekerjaan di industri atau di pabrik, tetapi bagaimana misalnya membuka usaha, kewirausahaan. Selain sisi itu, bagaimana kita terus meningkatkan daya saing, meningkatkan kompetensi, meningkatkan keterampilan yang ada, sehingga dengan keterampilan, dengan misalnya daya saing tadi, maka produktivitas sumber daya manusia kita ini akan semakin tinggi. Nah, dengan produktivitas semakin tinggi tadi, maka output yang dihasilkan kan semakin banyak. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, berikutnya itu baru indikator ketiga. Ini ada lagi Mas Bro yang tadi berkaitan dengan kemiskinan. Nah, ini kan refleksi nih.
Benar. 23 tahun kan? 23 tahun. Refleksi nih. Itu, biar sahabat Banten yang mendengar obrolan serius dan santai, ya, walaupun ada isinya semua ini daging semua ini yang kita akan berbicarakan, serius dan santai, tapi supaya ada pencerahan. Itu dia, Bang. Sehingga kita masing-masing harus berbuat apa, saya harus berbuat ikut serta gitu kan, dengan data-data yang nanti akan kita sajikan diskusikan tadi. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Gimana caranya kalau kita bisa berbuat ya berbuat. Berbuat. Loh, Mas Bro. Dengan kita membangun diri, dengan kita semakin berproduktif. Benar. Ini untuk diri kita sendiri nih. Dengan semakin kita banyak pengetahuan, keterampilan, bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, apalagi kalau kita bersumbangsi untuk orang lain, itu kan membangun diri. Benar. Membangun keluarga. Itu artinya sudah membangun Banten, Mas Bro. Benar. Ya, karena kita tidak menjadi bagian penyumbang pengangguran, kita tidak menjadi bagian penyumbang dalam angka kemiskinan tadi, karena kita sudah bisa hidup mandiri, apalagi tadi bisa lebih berbuat lagi. Kalau kita wirausaha tadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain kan, gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas Ganis yang kemiskinan tadi, ya ini poin yang ketiga yang keempat yang kita akan diskusikan bersama. Sahabat Banten, angka kemiskinan kita di Provinsi Banten lagi-lagi memang trennya menurun dibanding ketika puncak di COVID. Tapi ada tapinya, selalu ada tapinya. Nah, tapi sebelum saya ngomong tapinya, ya saya mengatakan menurun. Di Agustus 2022 atau survei terakhir 2022 itu, kemiskinan kita ada 6,24%. Kemarin Pak Gubernur mengatakan di awal 2023 atau yang terbaru, angka kemiskinan kita berada di level 6,17 atau 6,19 ya, sekian. Memang trennya menurun, tapi ini tapinya. Sebelum COVID, angka kemiskinan kita itu adalah di bawah di range 5% loh. Bahkan pernah berada di angka di bawah 5%. Dan kita belum menurunkan sampai ke sebelum COVID. Ya, makanya saya lagi-lagi saya mau mengulang ini, harus perlu akselerasi. Ya, harus perlu keberpihakan. Anggaran APBD provinsi harus berpihak kepada menurunkan angka kemiskinan. Pro-pur kalau istilah kerennya. Dan pro-job, pro membuka lapangan pekerjaan. Dan pro-growth, pro pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini harus tercermin di dalam APBD. Sehingga tadi angka kemiskinan kita di Provinsi Banten bisa semakin menurun, ditekan, dan kalau boleh harus kita mencapai prestasi yang sebelum COVID di bawah 5% loh. Ini yang harus supaya masyarakat Banten merasakan tadi nikmatnya berdirinya Provinsi Banten kan. Nah, bagaimana langkah-langkah? Ya tentu saya setuju, jangan beri ikannya tapi beri kailnya. Nah, memang di beberapa case tertentu memang harus intervensi, harus memberikan ikan kepada dalam kondisi menuntaskan kemiskinan ekstrim, ya. Ikan ini dalam bentuk misalnya bantuan langsung tunai. Memang ada pemerintah pusat punya program PKH. Kita juga punya misalnya program jaminan sosial keluarga. Ya, ini kita berharap ini dalam waktu dekat ini segera didistribusikan itu. Kita punya di anggaran kalau nggak salah ada 50.000 KK yang mau tercover. Kemudian berikutnya misalnya kemiskinan ekstrim ini, ya, intervensi, apalagi dengan harga-harga beras sekarang sudah meningkat kan. Waduh, harga teriak. Nah, kita berharap ini pemerintah Provinsi Banten segera mengelontorkan lagi bantuan beras ini. Sehingga dengan intervensi ini harga beras tidak semakin meningkat, kalau boleh turun kembali normal. Dan kepada masyarakat kita yang diintervensi ini, jangan beban kehidupan tadi kan bisa berkurang dengan bantuan beras misalnya kepada masyarakat. Saya dengar Pak PJ Gubernur kemarin dia punya program itu, ya kita ini dorong ini supaya jangan sampai menunggu melambungnya harga beras, apalagi sekarang El Nino.
kekeringan ini. Bang. Banyak gagal panen. Gagal ini yang panen, danau-danau semua mengering. Mengering. Nah, ya menyinggung berkaitan itu ya, lagi-lagi ya masyarakat tentu menunggu pemerintah juga. Maksudnya kita tahu lah, ini El Nino ini kan musiman, maksudnya bisa 4 tahun, juga misalnya periodisasinya. Kalau juga kan kita ini kan menjelang bulan April September itu kan masuk musim kemarau, kemudian musim penghujan. Nah, kan kita sudah tahu kan pengalaman kalau musim kemarau kan kering, sawah kering. Nah, bagaimana membangun irigasi? Itu dia. Harus ada persiapan seharusnya. Bagaimana misalnya sumur pompa yang ada ini sehingga nanti jangan sampai gagal panen. Kan kita berpengalaman ini. Ketika kemarau panjang ini, wilayah mana saja yang kekeringan. Nah, ada solusi nggak di situ? Misalnya irigasi bisa diarahkan ke situ nggak? Apalagi kan kemarin kan beberapa bendungan sudah dibangun di Provinsi Banten. Nah, itu kan kita harus manfaatkan. Harusnya. Kemudian kan sekarang juga misalnya sumur pompa kan bisa. Ya, ini yang perlu harus dipikirkan. Nah, kalau misalnya panen kita terus bagus ya, produktivitas juga semakin meningkat gitu kan, dan lahan-lahan pertanian kita juga jangan tergusur oleh perumahan atau industri, harus dipertahankan itu lahan pertanian. Ketahanan pangan itu penting sekali, bro. Penting. Nah, dan selain itu juga ya mungkin sahabat Banten yang mendengar ini, bagaimana terus kita berpartisipasi juga menanam yang makanan-makanan pengganti beras. Misalnya ada talas beneng loh. Kita di Provinsi Banten itu ada talas beneng, khususnya daerah Pandeglang, Lebak ya. Tapi itu diatur dengan Bogor, Bang. Makanya jangan sampai itu Pandeglang punya itu talas beneng. Nah, makanya kemudian berikutnya kita punya misalnya tanaman porang. Itu kan pengganti beras, itu bisa kebutuhan pokok, jagung. Kemudian apalagi misalnya ubi kayu singkong ya. Ya bisa kita perbanyak talas, misalnya selain talas beneng dan talas yang lainnya, dan pengganti beras lainnya. Jadi ini adalah supaya ketahanan pangan kita di Provinsi Banten. Kalau ketahanan pangan tadi terganggu, apalagi tadi gagal panen, ya itu tingkat kemiskinan kita akan semakin meningkat, kesejahteraan yang kita ngomongin di awal tadi ya semakin menurun. Nah, tapi ya kita semua juga masyarakat Banten harus ikut ambil bagian menanam gitu kan ya, sambil menjaga lingkungan. Itu berkaitan dengan selain dari langkah yang harus dilakukan, terobosan dilakukan oleh pemerintah dan juga kita bagian masyarakat ya bisa mengambil bagian. Kita punya misalnya lahan yang tidak produktif, ya kenapa kita tidak menanam talas? Dipergunakan, dimanfaatkan ya. Saya punya lahan rumah di Kota Tangerang lah, ini pekarangan itu di samping jalan raya, di samping itu ada. Saya tanam talas beneng itu, saya punya loh. Ada udah segini, bro, batangnya segini. Itu bisa numbuh. Bang, apa karena gini Bang, berpikirnya kan masyarakat hanya mana nih bantuan segala macam, apakah dengan dikasih bantuan selesai? Tidak kan, harusnya diberikan pemahaman. Nah, makanya tadi ya mudah-mudahan tadi sahabat Banten dengan menonton ini kan ada pencerahan ini. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam hal produktivitas, dalam hal yang berbuat baik, dalam hal sedikit menanam saja. Saya punya pekarangan tadi, saya tanam talas, saya tanam pisang, berbuah, tidak perlu ada banyak effort, usaha yang besar gitu loh. Kalau kita Banten ini luas loh, lahan-lahan yang masih belum produktif ya bisa termanfaatkan. Nah, kalau ini semua digairahkan, didorong, maka saya yakin angka kemiskinan kita, ketahanan pangan tadi, kesejahteraan itu semakin kesejahteraan meningkat, ketahanan pangan kita meningkat, kemiskinan kita semakin menurun. Itu kalau kita bicara sambil juga di hal-hal kondisi tertentu ya, pemerintah tadi, Pemprov Banten harus mengintervensi. Nah, ini kami di Komisi 5 kan terus mendorong ini. Ketika kami rapat-rapat dan juga di Badan Anggaran, bagaimana anggaran kita ini pro job, pro pur, dan pro grow tadi ya, pro terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, pro terhadap penanganan kemiskinan, pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kami selalu mengingatkan ini, jangan kita sibuk dengan kegiatan yang rutinitas.
yang seremonial, yang banyak menguras biaya di situ. Sedikit kalau kita alokasikan segini sebenarnya lebih produktif, gitu kan? Tidak ada impactnya terhadap nah, masyarakat. itu kita selalu harus mengingatkan. Masyarakat juga harus mengingatkan. Kami juga perlu diingatkan, dan kita semua juga mengingatkan pemerintah supaya anggaran itu efektif dan efisien. Jangan habis di belanja-belanja rutin saja, tapi bagaimana tadi masyarakat merasakan, karena tadi yang di bagian yang indikator tolak ukur yang kelima adalah pemerataan pembangunan. Nah itu Bang, gimana sih Bang? Kita kan bukan rahasia umum lagi untuk warga Banten, antara selatan dan Tangerang Raya. Betul banget itu Bang. Nah tentu yang betul itu bahwa ada sedikit gap lah ya, ketimpangan. Selatan kan kayak Pandeglang, Lebak, betul. Dibandingkan dengan Tangerang Raya, waduh. Nah, tapi kita berharap ya ke depan dengan pembukaan infrastruktur ya, misalnya tol Serang Panimbang itu akan segera terbuka, itu kan akan membuka akses ke sana. Kemudian saya mengatakan tadi investasi yang kita butuhkan itu bagaimana sumber daya alam kita di daerah Pandeglang, Lebak itu ada investasi yang meningkatkan nilai tambah, sehingga ini mulai bergeliat ekonomi di sana dengan samping tadi infrastruktur jalan tol, jalan-jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten kota, jalan-jalan lingkungan bisa dengan infrastruktur yang masuk ke sana kan alur distribusi, alur tadi yang saya katakan tadi juga pengolahan hasil-hasil bumi di sana kan bisa terakses, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam sisi transportasi misalnya, dalam sisi akses misalnya semakin mudah. Nah kita berharap ke depan, ini yang kita iklim kondusivitas ini yang kita harapkan, sehingga bagaimana membuka wilayah kita sana, tapi jangan sampai juga kearifan lokal, jangan sampai juga potensi lokal lainnya tergusur hanya gara-gara itu. Ini terus kita wanti-wanti, ini terus, karena tujuan utama investasi tadi, tujuan utama tadi bagaimana gap ini kita perkecil adalah bagaimana memberdayakan potensi lokal. Itu Bang. Itu yang sampai kita terfokus investasi tapi habis tidak dirasakan oleh masyarakat. Habis budaya kita. Makanya kemarin loh, saya mengajukan Raperda pemajuan objek kebudayaan Provinsi Banten. Kemarin minggu kemarin dan hari ini tadi tanggapan fraksi-fraksi. Berikutnya nanti akan jauh. Saya menjadi pengusulnya yang mendatangani itu. Pengusul Raperda pemajuan objek kebudayaan. Nah, intinya adalah bagaimana misalnya dengan ada investasi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan sampai generasi Banten ini lupa akan budayanya, lupa akan nilai-nilai luhur budaya, lupa akan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Nah, berbagai macam objek pemajuan kebudayaan ini yang harus terus digali, harus terus dilestarikan, harus terus diberdayakan, dikembangkan dan juga dimanfaatkan. Karena budaya itu adalah identitas jati diri satu daerah yang juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu teman-teman, ayo terus punya jati diri budaya banyak. Jangan sampai kita lupakan. Rampa beduk, kemudian banyak lagi tari-tarian, kemudian banyak lagi permainan tradisional, olahraga tradisional, kemudian misalnya warisan-warisan budaya yang baik bersifat benda dan non benda tak benda gitu kan ya. Baik misalnya termasuk bahasa daerah gitu kan. Ini harus terus kita lestarikan. Bahasa daerah di Banten Bang, hampir ada 5. Ini harus dilestarikan ya. Rekan-rekan sahabat Banten, ayo terus menggali, melestarikan dan memberdayakan dan terus mengembangkan budaya kita di Provinsi Banten yang beraneka ragam, yang merupakan bagian daripada kekayaan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita punya Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, falsafah hidup bangsa kita, dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, yang juga merupakan kode pemersatu dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada di negara kita, dan juga Banten merupakan juga beraneka ragam yang ada di wilayah ini. Dan kalau terus kita pererat ini dan persatukan, saya yakin sesuai dengan tema Banten untuk Indonesia Maju, maka Indonesia maju, negara kita besar,
negara kita terus menjadi bagian yang mengambil peran di percaturan internasional misalnya, saya yakin negara yang besar ini, maka hasilnya nanti kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Pererat persatuan dan kesatuan. Jangan kita terpecah belah. Loh, kalau sibuk kita terpecah belah, Mas Ganis, hanya sibuk mengurusi, membenarkan, meluruskan, harus sibuk membereskan perselisihan yang sebetulnya tidak diperlukan, karena itu kan menguras waktu, tenaga, semua biaya kita lakukan. Tapi kalau kita persatuan dan kesatuan, kita selalu terus berproduktif, melakukan hal-hal yang baru, berkreatif, melakukan hal-hal yang produktif tadi, hal-hal yang berguna, dan semakin akselerasi tadi semakin maju. Apalagi Mas Ganis, ini kita menjelang pemilu loh. Benar. Di saat pemilu ini loh, ya sahabat Banten, banyak fitnah, banyak hoax, banyak adu domba yang ingin supaya bagaimana ke yang tidak bukan bloknya, beda warna atau segala macam, menjelekkan satu sama lain. Ya sibuk dengan itu, akhirnya kita terpecah belah. Itu yang ngeri itu Bang. Apalagi sekarang Gen Z ya, dibilang Gen Z itu ketika sekarang kan HP itu bagi mereka udah kewajiban ya. Ada yang masuk, dia telan mentah-mentah. Nah, makanya gini, saya katakan tadi kan tensinya ini akan semakin dan juga tantangan kita dan teknologi tadi, apalagi dengar adik-adik ya, generasi muda Gen Z ya, yang oleh karena itu kita harus punya namanya critical thinking, daya pikir yang kritis. Artinya ketika kita menerima, membaca atau mendengar sesuatu, tidak hanya serta-merta kita forward, kita kirim, kita telan mentah-mentah, tidak. Daya pikir yang kritis itu adalah bagaimana kita membuat pertanyaan, apakah benar nggak sih ini? Kita baca literasi, kita membaca utuh dan bandingkan ini betul nggak sih kita, sehingga tidak serta-merta menelan, tidak serta-merta me-forward, mengirim atau memviralkan. Tetapi critical thinking, daya pikir yang kritis ini harus buat pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan faktanya? Apakah perlu nggak ini saya kirimkan ke orang lain lagi? Ingat tadi bahwa kalau kita sibuk dengan hoax, fitnah yang belum tentu kebenarannya, ya kita menyita waktu untuk meluruskan, membenarkan itu, meluruskan hal-hal yang semestinya tidak disibukkan dengan itu, sehingga kita semakin tidak produktif gitu loh Mas Bro. Sekarang udah beralih Bang. Biasanya kalau era-era 2000-an atau 90-an kan obrolan tuh hanya di tukang sayur. Sekarang dengan jari. Sahabat Banten. Satu keluarga juga bisa terpecah itu. Suami istri bisa beda kamar tidur itu. Jadi sahabat Banten, ayo kita arif, bijaksana, punya daya pikir yang kritis. Bagaimana kita tidak menjadi bagian tadi yang saya katakan, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, tapi kita menjadi bagian yang menjadi pemberita yang baik, pemberita yang benar ya, dan bagaimana memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat kita, kepada rekan-rekan, kepada sahabat kita. Tapi saya yakin Gen Z dan masyarakat kita di Provinsi Banten cerdas ya, punya daya pikir yang kritis tadi yang saya katakan. Di sisi lain terus membangun kompetensi diri, membangun diri, itu yang kita harapkan Mas Bro. Bang, ini kita udah hampir sejam kita kan kalau kerasa, berisi semua boleh. Luar biasa, penonton juga. Ya, supaya tidak membosankan, kita lanjut di lain waktu ya sahabat Banten ya. Bang, sebelum kita balik lagi ke kantor Dewan ya Bang. Kita ini dulu, Abang itu sebenarnya dari bukan asli Banten Bang? Bukan, betul. Saya lahir besar dari Pulau Nias. Ya, saya Sumatera Utara. Satu pulau kecil di sebelah barat Sumatera. Yang itu Bang? Lompat Batu. Lompat Batu. Betul. Jangan-jangan Abang bisa?
Laut pendek sih bisa bro, tapi kalau lompat batunya yang sebenarnya kan 2 meteran itu dan permukaannya kan lebar, wah itu tidak bisa. Enggak, yang saya salutin gini abang dari dari kepulauan Nias ya, ke Banten, peduli banget ingin ngebangun. Nah, seharusnya orang-orang Banten pun harus itu betul. Saya ini sering hadir di sekolah, hadir di di tengah-tengah masyarakat, memberikan semangat bahwa dulu saya masih kecil, lahir besar di Pulau Nias. Ketika saya masih sekolah sampai SMA itu saya membantu orang tua menyadap karet. Tapi saya punya semangat bagaimana membangun diri tadi. Seorang anak desa, anak kampung, kemudian merantau ke negeri orang dengan tadi saya katakan punya semangat membangun diri dan semangat berbuat kepada orang lain, maka tadi ketika misalnya kita berada dimanapun, bisa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, misalnya gimana terus hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin hidup ini itulah artinya hidup, bro. Mantap. Itu artinya hidup ya. Teman-teman. Ini katanya juga ya, saya riset nih. Katanya abang ini dulu kuliah hanya bayaran cuma semester pertama, betul itu. Ya, hanya saya bayar satu semester pertama. Nah, tadi saya punya semangat, punya cita-cita bagaimana menjadi orang yang berguna, orang sukses. Dan tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan selain daripada belajar, dan belajar. Membaca buku, berlatih. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi saya yakin, apalagi generasi muda di Provinsi Banten terus melakukan hal ini, dan saya yakin akan lebih sukses, lebih maju daripada saya. Ya tadi ya setelah lulus SMA saya misalnya merantau dan bagaimana terus membangun prestasi. Ya itu ya tadi belajar menimba ilmu dengan baik. Dan saya dulu kuliah di Politeknik ITB, dan ketika misalnya juara 1 gitu ya, maka di semester berikutnya tidak bayar. Beasiswa apa gitu? Ya di Politeknik dulu namanya Politeknik ITB, sekarang namanya Politeknik Negeri Bandung. Nah, waktu zaman saya itu kalau juara 1 di semester itu maka semester berikutnya tidak membayar uang kuliah. Nah, saya berusaha sedemikian rupa karena saya bukan latar belakang orang kaya, Mas Bro. Bapak saya hanya seorang guru SD, mama saya adalah tani. Tadi saya masih menyadap karet ketika masih sekolah, tapi punya semangat yang kuat. Kemudian bagaimana terus membangun diri, belajar, maka yakinlah suatu saat akan berhasil. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah, itu teman-teman. Ya, sahabat Banten, saya yakin masyarakat kita, warga kita, anak-anak kita di Provinsi Banten terus membangun diri, daya saing sumber daya manusia yang telah kita bicarakan sambil kita pulang menuju kantor DPD dan memberikan semangat. Tapi saya yakin anak-anak muda di Provinsi Banten terus membangun diri. Intinya adalah belajar, dan belajar. Membaca, dan membaca. Saya yakin sewaktu-waktu akan menjadi sukses. Bung Karno telah mengatakan dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, akan engkau jatuh di antara bintang-bintang. Saya praktekkan itu. Dulu waktu saya kecil, sambil saya menyadap karet, lari ke kebun, digigit nyamuk gitu ya. Saya ingin menjadi profesor kimia. Punya cita-cita. Tapi cita-cita itu kalau hanya cita-cita tidak ada aksi, bro, itu mimpi di siang bolong. Tapi harus ada aksi tadi untuk merealisasinya, harus ada langkah, usaha dan doa, ya. Itu dia kuncinya. Dan tadi gantungkan cita-citamu setinggi langit, walaupun engkau jatuh, tapi engkau jatuh di antara bintang-bintang. Saya punya cita-cita jadi profesor kimia. Walaupun saya tidak menjadi profesor kimia, tapi saya bisa menjadi seorang doktor di bidang ilmu ekonomi. Saya bisa menjadi anggota DPRD sudah 2 periode di Provinsi Banten. Itu. Dan saya yakin anak-anak muda di Provinsi Banten akan jauh melebihi dari apa yang telah kita diskusikan pada siang ini. Yang penting adalah membangun diri. Itu sudah menjadi bagian juga membangun Banten dan membangun Indonesia. Ya, sahabat Banten. Mantap. Ngomong-ngomong, abang
periode selanjutnya nyalon lagi? Masih saya nyalon di DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kota Tangerang. Kota Tangerang. Ya. Tangerang Raya berarti. Kota Tangerang. Ya. Kecamatan Cipondo, ya. Pinang, Karangtengah, Ciledug, Larangan. Ya. Kebetulan saya nomor urut 1. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan Abang terpilih lagi demi membangun Banten yang lebih baik dikenal. Betul. Kita punya semangat untuk membangun Banten dan bagaimana tadi visi mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa dirasakan tadi oleh seluruh masyarakat di Provinsi Banten. Oke. Kayaknya ya, kita teman-teman, terbaik. Kayaknya kita sudah hampir sejam, bahkan sejam kayaknya ini. Makasih banyak Abang atas waktunya. Teman-teman, di lain waktu kita akan ngobrol bersama narasumber-narasumber yang inspiratif lagi. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses, dan sehat selalu. Jangan lupa bahagia hari ini rekan-rekan.